Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, anak-anakku, di video ini saya ajak belajar tentang heterotrof. Pada video yang lalu autotrof, sekarang heterotrof. Apa itu heterotrof? Oke. Ya, heterotrof. Contohnya tadi burung elang makan. Ini kucing makan. Nah, ini yang disebut organisme heterotrof. Jadi coba bayangkan seandainya hewan-hewan tersebut tidak makan. Misalkan makanan khasnya harimau langka, kucing langka. Apa yang terjadi? Manusia ya, misalkan yang biasa dikonsumsi tidak ada atau berkurang, sudah pasti akan terjadi kelaparan. Kalau terjadi terus-menerus akan punah. Nah, hal ini mengapa demikian ya? Karena seperti manusia, hewan, harimau, elang itu tadi sangat tergantung pada makhluk hidup lain. Nah, itulah yang disebut heterotrof. Heterotrof ya. Nah, heterotrof ini masuk pada animalia. Apakah hanya animalia? Bisa jadi pada monera dan pasti pada fungi, protista. Ya, animalia. Ini kan makhluk hidup di alam ini ada 5 kingdom ya, Nak ya. Sistem 5 kingdom. Kita pakai klasifikasi itu. Ada monera, fungi, protista, plantae. Nah, di sini kebanyakan yang heterotrof. Yang autotrof itu hanya pada organisme yang ada klorofilnya. Jadi animal heterotrof, fungi apalagi heterotrof, monera sebagian ada heterotrof, protista hampir semuanya heterotrof. Nah, mengapa demikian ya? Oke, kita apa itu heterotrof? Gini, organisme heterotrof ya adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri, termasuk kita ini ya. Kebutuhan hidupnya tergantung pada makhluk hidup lain, khususnya pada tumbuhan. Tumbuhan itu kan melakukan fotosintesis ya. Tumbuhan yang mengandung klorofil itu disebut organisme autotrof ya. Di video yang lalu sudah saya jelaskan. Itu karena bisa melakukan makanan sendiri melalui apa? Fotosintesis. Ini ya, saya tunjukkan reaksi fotosintesis. Fotosintesis kan menghasilkan senyawa organik. Nah, senyawa organik inilah dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Ya, khususnya yang omnivor. Apa itu omnivor? Omnivora adalah makhluk hidup yang bergantung sepenuhnya pada tumbuhan. Begitu. Selain makanannya, organiknya adalah oksigen. Coba kalau tidak ada tumbuhan, bisakah kita hidup? Tidak. Jadi kita dan hewan-hewan contoh tadi dan semuanya yang tidak bisa melakukan fotosintesis tergantung sekali kebutuhan hidupnya pada makhluk lain, khususnya pada tumbuhan. Itulah organisme heterotrof. Nah, bagaimana dengan kalau kita kan omnivora, bisa makan dari tumbuhan, bisa makan yang lainnya. Bagaimana dengan yang karnivora? Karnivora itu adalah pemakan daging ya. Jadi konsumen memakan konsumen tingkat bawahnya. Nah, tingkat bawahnya kan tergantung pada produsen. Jadi secara tidak langsung semuanya tergantung pada tumbuhan. Khususnya oksigennya itu. Kita tidak ada tumbuhan, apa yang terjadi? Karena tergantung pada hasil fotosintesis, yaitu oksigen. Oke, maka anak-anak setelah mempelajari ini, sayangilah tumbuhan, karena tumbuhan adalah paru-paru kita, anak-anak. Ya, kita bernafas mengeluarkan CO2. CO2 digunakan fotosintesis. Fotosintesis berarti kan menghasilkan oksigen. Oksigen kembali ke tubuh kita lagi untuk bernafas.
Itu ya anak-anak tentang heterotrof. Apalagi yang bersifat heterotrof? Tidak hanya makhluk hidup tingkat tinggi, multiseluler. Yang heterotrof multiseluler tidak kompleks dan juga yang bersel satu ada, hampir semuanya bersifat saprofit ya, seperti bakteri ini, bakteri patogen ini adalah yang menyebabkan penyakit. Tapi kalau yang di contoh ini bakteri yang bisa membantu tubuh kita bersimbiosis anak-anak, bahkan sangat membantu tubuh kita. Maka di dalam usus besar kita, E. coli, Escherichia coli ini ada di usus besar anak-anak. Kita makan ya, itu kan dicerna, sudah pasti ada sisa-sisa pencernaan. Nah, sisa pencernaan itu kan ditampung di usus besar anak-anak. Nah, itu dimanfaatkan oleh E. coli ya untuk hidup. Nah, E. coli itu membantu kita anak-anak mencerna sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak diserap oleh sel-sel tubuh, dilunakkan, sehingga kita saat mengeluarkan sisa pencernaan mudah, tidak keras, jadi memudahkan untuk keluar. Itu karena peran dari siapa? Bakteri E. coli. Jadi di sini ada simbiosis di dalam tubuh kita. Ya, simbiosis apa ini? Saling menguntungkan bukan? Manusia untung, ya, karena sisa pencernaannya dilunakkan sehingga keluar dengan mudah. Sedangkan bakteri itu sendiri memperoleh nutrisi dari sisa pencernaan kita. Selain itu bisa menghasilkan vitamin K anak-anak. Kita tentunya tahu bahwa vitamin K di dalam tubuh kita bisa membantu untuk proses pembekuan darah apabila kita luka. Oke, itu ya tentang heterotrof pada bakteri. Begitu anak-anak. Kalau di pencernaan usus besar kita, karena dibantu oleh makhluk hidup ya, itu disebut pencernaan biologis anak-anak. Itu nanti dibahas lebih lanjut di sistem pencernaan ya. Nah, ini bakterinya ini ya, yang hidup di usus besar kita, di usus besar hewan. Oke. Nah, bagaimana dengan bakteri yang lain? Misalnya kalian kalau membuang sampah, apakah masih segar, utuh? Enggak kan? Lambat laun akan menjadi humus kompos. Itu karena adanya mikroba anak-anak. Organik ya. Itu heterotrof, tapi secara penguraian, pembusukan atau fermentasi anak-anak. Oke, itu ya. Jadi mikroba seperti bakteri E. coli dalam usus kita, kemudian sampah-sampah menjadi kompos humus, itu pencernaannya secara penguraian, fermentasi atau pembusukan. Nah, itu anak-anak tentang heterotrof. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.